Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Shalom. Pada hari ini renungan harian untuk kita 29 September 2020 diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 16. Yesaya 57 ayat 16 berbunyi seperti ini. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak hancur hatinya kalau kenyataan tidak seperti yang diimpikan? Siapa yang tidak hancur perasaannya kalau impian yang tidak seperti diharapkan? Semua orang pasti mengidam-idamkan apa yang diharapkan atau yang dinantikan menjadi kenyataan. Itu sebabnya semua orang berusaha untuk mencapainya. Seperti itulah juga Tuhan yang kita kenal. Tuhan mengharapkan, mengimpikan yang terjadi dalam kehidupan ini seperti yang Dia kehendaki, yang ingin Dia inginkan. Tuhan senang bila semua orang yang telah ditetapkannya sesuai dengan apa yang dirancangkan bagi kehidupan dunia ini. Namun Tuhan akan sangat kecewa, bahkan mungkin murka, amarah bila yang terjadi sebaliknya. Itulah yang kita lihat di kisah perjalanan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan telah memilih dan menetapkan mereka sebagai sebuah bangsa yang menjadi umat pilihannya, supaya umat itu menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang kudus, bangsa yang melakukan perintah dan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun ternyata di dalam perjalanannya bangsa tersebut menjadi bangsa yang melenceng, bangsa yang jauh dari apa yang didambakan dan diharapkan oleh Tuhan. Umat pilihannya itu membuat kecewa Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menghukum, Tuhan membuang bangsa itu. Tuhan memperkenankan bangsa kafir, yaitu bangsa Babel, melalui Raja Nebukadnezar, mengasingkan mereka dari kampung halamannya menjadi orang-orang buangan. Mereka diasingkan selama 70 tahun. Itulah bukti amarah, kekecewaan Tuhan kepada umatnya. Jadi walaupun umatnya itu punya status yang istimewa, yaitu umat pilihan, bukan berarti mereka bisa bertindak semena-mena. Mereka bisa bertindak sesuka hati, apalagi melakukan dosa atau kejahatan. Peristiwa Babel adalah peristiwa di mana mereka harus belajar menyadari siapa sesungguhnya mereka dan apa yang mereka harus lakukan di dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu sangat membenci manusia yang melakukan kejahatan. Tuhan sangat tidak senang kalau manusia itu melakukan dosa. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak berkompromi, tidak pernah berkompromi dengan namanya kejahatan. Walaupun sebenarnya Tuhan itu murka dan marah bila umatnya melakukan dosa, namun di balik semuanya itu Tuhan juga sangat mencintai umatnya. Tuhan ingin umatnya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah bukti cinta Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Amarah Tuhan, murka Tuhan itu biasanya dilakukan
untuk yang terakhir. Namun sebelum itu dilakukan, Tuhan ingin umatnya berbalik kepadanya. Tuhan ingin umatnya melakukan apa yang dikehendakinya. Di dalam Hesekiel 33 ayat 11 dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Jadi Tuhan selalu menanti, Tuhan selalu menunggu umatnya untuk kembali kepadanya. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini kepada umat Israel yang telah pulang dari pembuangan Babel selama 70 tahun. Tuhan mengatakan Dia tidak menghendaki supaya hidup kita binasa. Kalau kejahatan sekarang ini semakin bertambah atau dosa sekarang ini semakin merajalela, itu bukan karena Tuhan diam. Itu bukan karena Tuhan tidak bertindak, tapi justru tindakan Tuhan yang kita lihat di dalam kehidupan ini adalah betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan itu tidak rela kalau kita binasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, selagi masih ada waktu, mari kita kembali kepadanya. Selagi masih ada waktu, mari kita hidup dalam naungan kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Karena Tuhan selalu membentangkan tangannya, selalu membukakan hatinya untuk kita datang kepadanya. Tuhan memberkati aktivitas kita satu hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Berkatilah kami melakukan kegiatan kami satu hari ini, supaya kami menyadari betapa besarnya cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Tuhanlah yang bersama dengan kami dalam mengarungi kehidupan ini. Terlebih ketika kami menghadapi begitu banyak pergumulan, termasuk pergumulan pandemi COVID-19 yang sekarang ada bersama dengan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami harapan serta damai sejahtera, supaya kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepadamu hanya di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.